Assalamualaikum Bu Ani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Rini baik. Bu Rini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ani kenapa ya? Kemarin WA saya, katanya pingin ngobrol. Ada apa nih Bu? Iya Bu Rini, saya akhir-akhir ini lagi galau karena ada ini masalah dengan apa namanya murid yang baru pindah Bu Rini. Jadi anaknya ini gimana ya, sama guru itu kurang sopan gitu. Teman-temannya juga sering ngeluh ke saya seperti itu Bu Rini. Oh begitu. Jadi Bu Ani punya permasalahan dengan anak baru yang suka usil dan berperilaku kurang sopan dengan guru. Begitu Bu? Betul Bu Rini. Nah, kira-kira dari obrolan kita hari ini, apa yang ingin kita dapatkan? Atau tujuannya apa yang ingin Ibu peroleh dari obrolan kita ini? Hmm, jadi sebetulnya saya kemarin menghubungi Bu Rini itu saya pingin ngobrol Bu Rini dan nanti apa ya saya pingin dapat solusi gitu loh solusi gimana ya supaya saya itu bisa menangani anak ini gitu loh Bu Rini karena apa ya hampir semuanya itu guru-guru yang ngajar di kelas 7D itu ngeluh ke saya gitu kalau anak ini nggak sopan gitu. Nah, saya itu jadi kepikiran gitu Bu Rini. Jadi ya ingin ngobrol, ingin dapat solusi gitu dari Bu Rini. Oh, seperti itu. Oke. Sejauh ini menurut Bu Ani nih, apa yang menyebabkan anak tersebut berperilaku tidak sopan, Bu? Hmm, kemarin itu saya sudah manggil orang tuanya Bu. Kita sudah sempat ngobrol gitu. Saya sudah sempat ngobrol dengan orang tuanya. Nah, dari obrolan itu ternyata saya dapat informasi nih kalau anak ini tuh ternyata kedua orang tuanya itu sudah bercerai gitu Bu Rini. Jadi dia itu sekarang tinggalnya hanya dengan ibunya gitu. Jadi sudah berpisah dengan ayahnya. Nah, apa namanya? eh Mungkin saya jadi bisa apa ya menyimpulkan gitu apakah anak ini berperilaku seperti ini itu karena mungkin ingin perhatian gitu ya, perhatian dari kedua orang tuanya makanya dilampiaskan ke teman-temannya gitu. Kemudian saya juga tanya nih ke mamanya gitu untuk di sekolah yang lama itu bagaimana perilakunya gitu. Apakah sama seperti di 65 sekarang gitu. Nah, dari penjelasan ibunya juga saya menangkap kalau di sekolah yang lama ini juga anak ini sama kondisinya seperti itu. Berarti sering usil gitulah dan banyak banyak guru yang mengeluh seperti itu. Nah, ya saya akhirnya oh iya ya ini anak memang kayaknya butuh butuh perlakuan khusus, butuh perhatian khusus seperti itu Bu Rini kalau kalau saya lihat situasinya. Hmm. Oh, oh seperti itu. Nah, jika dinilai dengan skala sikap, kalau menurut Bu Ani nih, anak ini berada di level apa, Bu? Di level yang mana gitu? Kalau dinilai sikap itu sih, kalau saya pikir ini anak masih di level yang kurang ya Bu Rini ya. Jadi dia itu kemarin nih, baru kemarin itu tuh, teman satu kelasnya itu sampai dibuat nangis gara-gara tumbler air minumnya itu diumpetin gitu kan. Sudah nyari kemana-mana, nggak mau ngaku gitu, usil banget gitu. Pokoknya kalau belum temennya nangis itu belum puas sepertinya. Kemudian waktu pelajaran matematika juga seperti itu. Dicari kemana-kemana, ternyata dia bolos ya kan, lebih memilih apa namanya tiduran di masjid. Nah hari itu juga guru matematikanya itu laporan lagi ke Bu Rini, oh Bu Ani ini anaknya seperti ini gitu.
hampir setiap hari laporan-laporan seperti itu saya terima gitu, dan Mmm. menurut saya memang masih banyak ini PR untuk anak ini sendiri itu masih banyak, seperti itu Bu Rini. Jadi Mhm. kalau masih dikategorikan ya, kalau menurut saya itu masih kurang untuk perilakunya. Ya. Kalau menurut Bu Ani sendiri nih, kira-kira di level, kurang tadi, yang ingin Bu Ani tingkatkan itu ke level apa? Dan, indikator keberhasilannya itu seperti apa menurut Bu Ani? Saya sih pastinya pinginnya lebih gitu ya Bu Rini, tapi kalau menurut saya dengan melihat kondisi anaknya yang seperti ini, saya pikir tidak usah yang sangat baik, anaknya langsung jadi teladan, sangat santun itu, ya udahlah saya maunya ya realistis saja gitu. Saya pinginnya anak ini ya di kategori baik saja dulu gitu. Artinya, dengan temennya ya dia belajar untuk mungkin saling menghargai gitu ya, jangan usil-usil lagi gitu. Terus sama guru ya minimal minimal dia mau mengikuti pembelajaran dengan baik gitu aja Bu Rini. Untuk jadi teladan atau apa ya saya pikir itu sebuah proses, jadi ngejalaninnya ya nanti mungkin bisa pelan-pelan saja gitu. Kalau saya sih pinginnya seperti itu Bu Rini. Ya. Nah, sekarang Bu Ani kan sudah tadi mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian Bu Ani juga sudah mempunyai gambaran, mempunyai harapan untuk anak, baru tersebut tadi ya Bu, anak yang pindahan ini. Kira-kira Bu Ani ini punya ide apa untuk mengubah, perilaku anak tersebut agar sesuai dengan, apa yang Ibu harapkan? Sebetulnya sih saya juga masih, apa ya Bu, masih meraba-raba gitu ya, masih apa gitu ya. Cuman mungkin untuk saat ini solusi yang ada di pikiran saya itu yang pertama mungkin saya akan ini, merevisi keyakinan kelas gitu Bu Rini. Karena ini kan anak baru ya, mungkin belum belum sepenuhnya lah beradaptasi dengan, kelas 7D gitu. Jadi mungkin saya akan menerapkan merevisi keyakinan kelas dulu supaya anak ini tahu gitu. Kalau di kelas kita itu ada keyakinan kelas yang memang harus disepakati bersama-sama gitu. Nah, nanti kalau keyakinan kelas sudah terbentuk gitu, sudah sering diikrarkan mungkin tiap pagi, baru setelah itu ya mungkin langkah selanjutnya bisa jadi kalau ada permasalahan-permasalahan lagi bisa diterapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kalau di pikiran saya sih masih tercetus 2 ide itu sih, Bu Rini. Iya iya. Saya pikir, rencana Bu Ani itu rencana yang bagus. Nah, dari rencana-rencana tersebut, kapan kira-kira nih Bu Ani akan menerapkannya? Tadi kan Bu Ani sudah ada rencananya 2 ya Bu Ani ya. Yang Mhm. pertama yaitu membentuk keyakinan kelas atau merevisi keyakinan kelas yang baru, kemudian yang kedua segitiga restitusi. Nah, rencana ini kapan kira-kira akan Bu Ani terapkan? Untuk yang keyakinan kelas, mungkin harus secepatnya ya Bu Rini ya. Mungkin besok bisa saya langsung lakukan, supaya ya kejadian-kejadian begini itu tidak terus berulang gitu. Karena, eee, repot juga gitu loh tiap hari, "Bu, ini begini, ini begitu," gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih hanya dengan keyakinan kelas dia sudah, oh mampu nih memunculkan motivasi dalam diri anak ini untuk setidaknya setidaknya dia berubah. Mmm, Nah, mudah-mudahan sih, cuman nanti kalau misalnya kok masih belum, masih timbul masalah-masalah, ya mungkin saya akan kedua tadi yang segitiga restitusi tersebut. Karena saya mhm, pikir menyelesaikan masalah itu harus ada motivasi intrinsik gitu kan ya Bu Rini, iya, dari heeh, dalam dari diri dalam. anak, Mhm, gitu. mhm, Kitanya tidak harus yang marah-marah, kemudian melabeli anak ini nakal dan sebagainya. mhm. Kalau itu ya secepatnya Bu Rini untuk keyakinan kelas menurut saya. Ya. Nah, Bu Ani, sekarang sudah punya rencana kan tadi ya, untuk Mhm. mengatasi permasalahan yang terjadi. Kira-kira siapa yang akan Bu Ani libatkan dalam menjaga komitmen, dalam menerapkan keyakinan kelas? Dan yang kedua tadi, kalau keyakinan kelas belum,
cukup, berarti yang kedua yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, siapa yang akan Bu Ani libatkan di sini? Di sini mungkin iya betul Bu Rini, kalau sendirian kan menurut saya juga lumayan ini gitu kan ya, karena saya juga berpikir segala sesuatunya pasti butuh kolaborasi gitu, tidak hanya saya sebagai wali kelas gitu. Jadi nanti saya itu ingin melibatkan rekan-rekan guru, terutama guru BK ya, untuk sama-sama lah antara saya dan guru BK itu memantau perkembangan anak ini gitu. Jadi nanti saling mengingatkan, kemudian saling memberikan motivasi, mungkin seperti itu Bu Rini. Dan baru setelah guru BK gitu ya, saya juga akan meminta rekan-rekan guru yang mengajar di 7D untuk sama-sama merangkul gitu. Jadi anak yang baru pindah ini nggak merasa oh saya baru nih gitu, tapi merasa betul-betul diterima gitu. Karena kan mungkin kalau menurut saya itu kebutuhan anak ini itu adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Seperti itu sih Bu Rini. Ya, itu ide yang bagus sekali Bu Ani. Jadi ada apa ya, saling sinergi dan kolaborasi baik dengan rekan-rekan guru yang lain. Mudah-mudahan rencana Bu Ani ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil seperti apa yang Bu Ani inginkan. Mudah-mudahan ya Bu Ani ya. Wah, Bu Rini, amin. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bu Rini ya. Jadi nggak pusing-pusing lagi tuh dengar curhatan para guru-guru gitu. Amin. Insya Allah berhasil baik Bu Ani. Gimana Bu Ani Amin. perasaannya setelah ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini? Aduh, Bu Rini, terima kasih banyak. Ini sudah lumayan lega karena dari kemarin itu saya gimana gitu ya. Memang kayaknya butuh temen ngobrol gitu, butuh temen curhat gitu biar masalahnya jadi plong gitu loh Bu Rini. Sama-sama Bu Ani. Nanti, setelah kita nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Ani setelah ini kita melihat perubahan sikap, dari anak ini. Nanti, saya juga ingin tahu Bu Ani jadi, keberhasilannya nanti seperti apa. Baik Bu Rini, nanti kita video call lagi gitu ya Bu Rini. Dan saya juga terima kasih banyak ini Bu Rini sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan curhatan dari saya. Seperti itu Bu Rini, sekali lagi saya terima kasih banyak. Baik, sama-sama Bu Ani. Kembali kasih juga Bu Ani. Iya, mudah-mudahan, Bu Ani, bisa menyelesaikan masalah-masalah Bu Ani ya, masalah-masalah Bu Ani hadapin sekarang. Saya juga ikut senang nih Bu Ani, kalau Bu Ani juga bisa, menyelesaikan eee, masalah-masalah Bu Ani yang rasakan. Demikian Bu Ani. Terima kasih ya Bu Rini, saya pamit undur diri. Mudah-mudahan Bu Rini juga selalu sehat selamanya. Sama-sama Bu Ani.